Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Apa kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Bu Endang apa kabarnya? Alhamdulillah sama Pak Asep sehat. Baik, hari ini Bu Endang akan melakukan coaching, tapi sebelum itu saya ingin menanyakan dulu. Jadi pada coaching kali ini yang akan kita fokuskan yaitu yang pertama mengenai kompetensi inti coaching ya, yaitu presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot serta penerapan prinsip coachingnya sendiri yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimal potensi dan bagaimana mengimplementasikan paradigma berpikir coaching Bu Endang ya, yaitu fokus pada koci, yaitu bersikap terbuka dan ingin tahu serta memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Nah, kira-kira dari kompetensi inti coaching tadi yang presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Endang pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini dari tiga kompetensi itu saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Pak Asep karena itu menggali apa yang Koci miliki gitu supaya uh, dia bisa mengeluarkan semua ide yang dia punya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri sebetulnya. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada saat coaching kali ini? Uh, yang spesifik mungkin terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Asad. Jadi poin yang ketiga gitu ya, untuk menggali hal-hal positif dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga uh, Koci akan berupaya untuk mengeluarkan apa potensi yang ada dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, lalu indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan tadi pertanyaan berbobot itu seperti apa ya Bu kalau misalkan berhasil? Kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya ketika kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan dan coach bisa terbuka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian mengeluarkan ide-ide yang dia punya terkait dengan permasalahan yang dia hadapi, kemudian dia juga bisa membuat rangkaian rencana yang akan dia lakukan ke depannya, itu sudah merupakan indikasi keberhasilan bahwa uh, apa yang kita gali bisa terpenuhi oleh Koci dan Koci mendapatkan jawaban sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih Bu Endang. Sekarang saatnya untuk Bu Endang melaksanakan coaching dengan coaching Ibu Mary. Terima kasih. Silakan Bu Endang. Baik Pak Asep, terima kasih. Baik Pak Bu Mary, apa kabar Bu Mary? Alhamdulillah baik Bu Endang. Bu Endang gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Bu Mary. Gimana nih Bu Mary? Iya, Untuk kesempatan kali ini, kira-kira Bu Mary ingin bicara tentang apa? iya Bu Endang. Sebenarnya dari kemarin saya ingin bicara dengan Bu Endang nih ya. Saya ada banyak hal yang harus saya diskusikan sama Bu Endang ya terkait tentang pembelajaran anak ya di kelas ya. Seperti yang Ibu tahu, sekarang nih mungkin efek pandemi sepertinya emosi anak itu kayaknya labil ya. Jadi anak gampang emosi di kelas itu sebentar saya tiap hari pasti ada aja masalah. Anak yang berantem lah, yang inilah. Nah, otomatis kan sedikit banyak itu mengganggu kegiatan pembelajaran ya Bu Endang. Lagi ini tiba-tiba nanti ada yang saut-sautan lah, atau mungkin ntar dengar laporan lah, inilah. Akhirnya efeknya ya pembelajaran jadi waktunya jadi tersita. Setelah saya telusuri, ya itu tadi, eh, emosi anak nggak stabil. Nah, jadi tujuan saya sekarang, saya pengen ngobrol dengan Bu Endang
Mungkin dengan kita ngobrol kita bisa saling sharing, bisa menemukan solusi atas masalah saya ini, ya. Jadi dari yang saya dengar tadi, Bu Mary bertemu dengan saya tujuannya untuk mencari solusi ya, mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Mary terkait dengan kondisi siswa dengan kata-katanya yang menurut Bu Mary kurang baik ya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira kondisi yang idealnya itu atau kondisi yang Ibu harapkan dengan anak-anak yang ada itu seperti apa, Bu? Ya, saya sih harapannya ada timbul budaya positif ya, Bu Endang. Ada budaya positif yang anak-anak bisa saling menghargai, jadi artinya perkata-kataan itu tidak terjadi gitu loh, anak-anak itu. Jadi saling menghargai dan nggak ada pertengkaran, sehingga kegiatan pembelajaran saya tidak terganggu. Seperti itu. Baik, jadi Bu Mary berharap muncul budaya positif pada anak-anak ya, timbulnya hargai, kemudian berkata santun ya Bu Mary ya. Betul. Kondisi kelas yang ada saat ini Bu Mary, menurut Bu Mary seperti apa ini? Atau menurut Bu Mary kalau digambarkan dalam poin 1 sampai 10 itu kira-kira posisi mana nih kelasnya Bu Mary saat ini? Karena efeknya ini banyak sekali, Bu, sering banget terjadi. Saya beranggapan anak-anak ini masih di level 5 ya. Masih 5 mereka itu. Karena sering terjadi dan sering berulang-ulang gitu loh. Jadi saya menganggap ini masih 5 levelnya. Berarti masih taraf setengah dari poin tertinggi ya Bu Mary ya? Iya Bu, betul. Dengan kondisi tersebut kira-kira jika Bu Mary menemukan metode yang tepat gitu, kira-kira Bu Mary ingin menaikkan sampai ke level berapa tuh Bu Mary? Saya nggak muluk-muluk deh Bu Endang, di 8 saja saya sudah cukup puas ya. Enggak, mudah-mudahan itu 8 lah. Kalau bisa 9-10 alhamdulillah. Tapi mengingat kondisi yang dari 5, saya target saya 8 sudah bagus lah. Gitu ya. Berarti dari posisi 5 ke 8 menurut Bu Mary sudah cukup ya. Nah, untuk menaikkan level seperti itu, kira-kira rencana Bu Mary untuk menimbulkan budaya positif terkait dengan kelasnya Bu Mary gitu, kemudian timbul saling menghargai di antara anak. Adakah metode khusus atau rencana yang akan Bu Mary kembangkan ke arah sana? Yang jelas satu Bu, saya mungkin pertama mungkin membuat kesepakatan dengan anak ya tentang keyakinan kelas ya. Saya terapkan dulu apa yang harusnya keyakinan kelas mungkin ya Bu Endang. Ini karena ini selama ini terjadi karena mereka nggak ada kesepakatan ya. Jadi mungkin saya akan gali dulu keyakinan kelas itu, mereka sepakat, dari mereka lah timbul adanya keyakinan kelas, tapi berdasarkan saya gali dari kasus-kasus yang sudah muncul. Saya analisis dengan anak kenapa bisa terjadi kasus-kasus itu, ternyata muncullah satu penyebab. Nah, jadi saya harapkan anak buat keyakinan kelas dulu. Mungkin setelah itu kita sepakati supaya mereka bisa sepakat melaksanakan keyakinan kelas itu. Mungkin itu Bu Endang. Yang kedua mungkin apa ya Bu Endang ya? Mungkin ya tadi ya penerapan budaya positif ya, yang konsisten. Jadi mungkin saya akan nerapin ke anak bedanya antara hukuman atau konsekuensi. Gitu. Jadi mereka tahu loh ketika mereka melanggar, ini loh konsekuensinya. Ini bukan hukuman, tapi konsekuensi yang sudah kita sepakati, seperti itu. Itu sih harapan saya seperti itu Bu Endang. Jadi artinya dengan adanya saling menghargai, intinya menghargai Bu Endang ya, jaga diri, jaga sikap. Perkelahian emosi anak tadi mungkin juga lebih stabil. Mungkin ada lagi yang mungkin apa ya Bu Endang ya? Yang bisa emosi itu mungkin stop kali ya, teknik stop kali ya. Ketika mungkin anak sedang emosi, mungkin saya ajak bicara kali ya, sepertinya. Supaya ngeredamin emosinya dulu sepertinya. Seperti itu kayaknya Bu Endang. Baik Bu Mary, jadi Bu Mary akan menerapkan strategi tadi ya, membuat kesepakatan keyakinan kelas ya, kemudian
mengambil poin dari kasus-kasus tertentu, kemudian menerapkan tadi antara hukuman dengan konsekuensi, begitu ya Bu Mary ya, yang saya tangkap ini. Kira-kira dari kesekian banyak hal yang ada, contoh konkret yang bisa Bu Mary lakukan untuk kesepakatan kelas misalnya seperti apa? Ya, pasti saya mungkin memberikan kayak ini ya, sticky note kali ya, kayak kertas kecil kali anak ya. Mungkin saya flashback dulu, ini loh kejadian sering terjadi, faktor ini. Nanti kita apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Jadi mungkin akan timbul dari anak sikap-sikap seperti itu. Nah, itu yang mungkin kita jadikan kesepakatan kelas. Jadi nanti saya kasih kertas. Mereka akan menuangkan bentuk-bentuk kesepakatannya seperti apa. Dan harapan saya salah satu dari mereka itu ada rasa menghargai, gitu. Itu yang saya harapan saya, sikap menghargai itu timbul dari mereka sendiri, gitu. Ya, akhirnya kita sahkan menjadi kesepakatan kelas. Berarti menggali dari siswa sendiri ya, artinya hal-hal baik apa melalui kertas-kertas not yang tadi akan dibuat ya Bu Mary ya, kemudian dibuat kesepakatan sehingga itu menjadi budaya positif di kelas gitu ya Bu Mary ya. Nah kemudian kira-kira nih rencana Bu Mary itu kapan akan dilaksanakan? Cepatnya Bu Endang. Kalau bisa ini kan tidak memerlukan persiapan yang media atau apa, tidak perlu ya. Saya hanya menyiapkan kertas ya. Mungkin saya akan lakukan secepatnya karena ini kan sudah harus segera dipindah, maksudnya diselesaikan masalah ini. Jadi secepatnya mungkin besok saya bisa langsung laksanakan kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ya. Berarti membuat kelas sesegera mungkin ya Bu Mary ya, supaya masalahnya tidak berlarut mungkin ya. Betul. Kemudian Bu Mary untuk membuat rencana yang seperti Bu Mary paparkan tadi, kira-kira Bu Mary akan melibatkan siapa saja nih untuk membantu Bu Mary supaya apa yang Bu Mary rencanakan itu dapat berjalan sesuai dengan keinginan Ibu. Ya, yang pasti rekan sejawat ya Bu Endang ya. Mungkin saya akan minta masukan-masukan. Mungkin saya rasa ini masalah ini tidak hanya di kelas saya ya, hampir sebagian besar anak tuh karakter seperti itu. Jadi saya mungkin akan mengajak teman yang lain, yuk kita sama-sama kompak, kita selesaikan masalah ini secara dengan kolaborasi ya. Kemudian yang kedua ya dengan anak-anak itu sendiri ya. Yang bisa saya ajak bekerja sama, karena ini nggak akan tercapai kalau nggak ada kolaborasi antara saya dengan anak-anak seperti itu. Baik, luar biasa ini sebetulnya Bu Mary sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya dengan tadi langkah-langkahnya yang sudah cukup konkret tadi ya, diawali dengan tadi menimbulkan budaya positif untuk menumbuhkan saling menghargai di antara anak-anak, kemudian membuat kesepakatan untuk keyakinan kelas, kemudian studi kasus ya yang saya lihat di sini, kemudian mengambil contoh-contoh, dan untuk melakukan ini Bu Mary akan bekerja sama dengan meminta masukan dari teman sejawat dan melibatkan anak-anak dalam membuat kesepakatan-kesepakatan yang akan dilakukan. Ini sudah luar biasa sebetulnya Bu Mary ya. Jadi langkah-langkahnya sebetulnya sudah Bu Mary sudah mengetahui nih untuk mengatasi masalahnya Bu Mary. Tapi ini sebenarnya nggak akan terjadi Bu Endang kalau tidak Bu Endang gali. Jadi tadi saya nggak kepikiran Bu Endang, tapi karena Bu Endang mungkin mengajukan, barulah saya terpikirkan. Alhamdulillah ya. Jadi obrolan kita nih jadi tidak hanya buat Bu Mary, mungkin bisa juga jadi masukan buat saya ya gitu untuk ke depannya nih. Tadi luar biasa nih poin-poinnya, bagus sekali nih. Nah dari obrolan kita nih Bu Mary nih, kira-kira sekarang nih apa yang Bu Mary rasakan nih? Ya saya merasa jadi terbuka ya Bu Endang. Tadi ketika awalnya tuh saya sempit, nggak punya ide, nggak punya tapi mungkin dengan kita melakukan pembicaraan ini ada pertanyaan yang Bu Endang akhirnya menggali ide-ide saya yang tadi tidak terpikirkan.
Akhirnya saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya tadi. Alhamdulillah. Jadi poin-poin yang Bu Mary inginkan sudah Bu Mary dapat ya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa mendapatkan solusi apa yang kita bicarakan hari ini Bu Mary. Ya, makasih banyak ya Bu Endang. Luar biasa nih. Jadi beban saya agak berkurang nih. Baik. Baik, Bu Endang. Oke, sekarang Bu Endang telah melaksanakan coachingnya ya. Bagus sekali, tadi saya sudah lihat. Nah, kira-kira nih dari coaching yang telah Ibu Endang lakukan tadi, apa saja yang sudah dilakukan Bu Endang saat coaching sehingga menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Endang inginkan tadi, yaitu pertanyaan berbobot. Iya Pak, tadi saya coba menggali hal-hal yang bisa Bu Mary lakukan sebetulnya ya untuk mengatasi masalah yang ada pada anak ya. Dan tadi luar biasa ya gitu dengan pertanyaan misalkan seperti apa gitu Bu Mary akan membuat langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah indikasi tadi sikap anak ya dalam berbicara dan sebagainya. Bu Mary sudah mengungkapkan langkah-langkahnya tadi ya Pak ya, mulai dengan budaya positif, kemudian membuat anak-anak bisa saling menghargai, kemudian membuat kesepakatan kelas dengan meminta masukan-masukan dari siswa ya dengan skill note tadi ya. Kemudian juga ada contoh studi kasus gitu ya yang saya lihat untuk pelaksanaannya Bu Mary juga mungkin akan meminta pendapat atau masukan dari teman rekan sejawat dan terutama dari siswa yang akan Bu Mary lakukan penyelesaiannya, begitu Pak. Baik, lalu Bu Endang nih, kalau berdasarkan catatan saya dari kegiatan coaching barusan yang telah dilaksanakan Bu Endang kepada Ibu Mary, itu saya menangkap bahwa kompetensi inti coaching seperti present, kehadiran penuh, Bu Endang sudah laksanakan dengan sangat baik. Bu Endang sangat fokus ya mendengarkan atau melakukan coachingnya, lalu mendengarkan aktif setiap informasi dari coachingnya dari Ibu Mary. Tadi tidak ada Bu Endang memotong pembicaraan Bu Mary. Lalu juga tadi sudah sangat baik ya Bu mengajukan pertanyaan berbobotnya, sudah mulai tampak bahwa Ibu sudah terbiasa mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu dari prinsip coaching juga saya tadi menyimak Ibu menilai atau memandang Bu Mary itu sebagai mitra atau rekan sejawat ya, yang sama-sama mencari solusi untuk belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Lalu juga tadi juga Bu Endang sudah sangat baik bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Bu Mary untuk menyelesaikan masalah ini dan bisa dikembangkan di kemudian hari ya. Lalu juga dalam paradigma berpikirnya Bu Endang sudah sangat baik ya, fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Lalu juga Bu Endang terlihat dari komunikasinya dan sikapnya terbuka dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu Mary, dan juga mampu melihat potensi Bu Mary untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya, terutama di masa depan kalau Bu Mary menghadapi masalah ini yang lebih lanjut lagi, Bu Mary sudah punya potensi untuk menghadapinya. Ya, itu sudah sangat baik. Saya ucapkan terima kasih. Lalu pertanyaan terakhir Bu Endang, setelah coaching ini dilaksanakan ya, berdasarkan coaching yang telah dilaksanakan barusan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Endang? Untuk kedepannya
kompetensi yang akan dikembangkan tetap Pak untuk pada menggali dengan pertanyaan berbobot ya, karena saya pikir ketika kita mengcoach seseorang, jika pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tepat, maka kita berharap bahwa si coach akan menemukan apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan itu timbul dari dirinya sendiri, dan itu akan lebih baik, Pak. Baik, Ibu Endang, ya bagus sekali tadi coachingnya. Saya ucapkan selamat sekali lagi, dan juga tetap semangat untuk meningkatkan kualitas diri menjadi seorang coach, untuk meningkatkan kualitas diri dan juga pendidikan di Indonesia ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Mary, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Endang. Bu Endang gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya. Di kesempatan kali ini saya mencoba untuk diskusi ini dengan Bu Mary ya, terkait dengan coaching ya Bu Mary ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita coba mendiskusikan bahwa untuk acara coaching Bu Mary dengan coach yang ada poin-poin yang penting di sini adalah bagaimana Bu Mary bisa melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya berharap mungkin Bu Mary bisa melakukan prinsip coaching sesuai dengan alur Tirta, dan di kesempatan ini mungkin bisa juga diterapkan kompetensi coaching yang akan Bu Mary kembangkan ya, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian menggali dengan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Nah, Bu Mary, untuk coaching yang akan Bu Mary lakukan, kira-kira dari kompetensi coaching yang 3 kompetensi coaching yang ada, kira-kira apa yang ingin Bu Mary kembangkan? Ya, makasih Bu Endang. Yang ingin saya kembangkan adalah poin yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan rasa gitu ya. Dengan rasa, dengan receive, appreciate, summarize, dan ask. Itu yang mungkin akan saya kembangkan, saya gali. Baik, berarti yang ketiga ya Bu Mary ya. Kemudian bagaimana bagian mana dari kompetensi yang secara spesifik ingin Bu Mary observasi di sini? Yang ingin saya observasi dari coach ya itu mungkin cara mereka untuk menggali ide-ide sendiri ya, sehingga mereka bisa mengembangkan ide-ide yang tadinya tidak muncul dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan rasa tadi, bisa menggali ide-ide atau potensi yang positif yang tersembunyi dalam diri mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan ide sendiri. Ya. Berarti fokus kepada yang poin ketiga ya Bu Mary ya. Kemudian kira-kira nih dari hasil coaching nanti, indikator ketercapaian dari tujuan yang Bu Mary tadi akan kembangkan atau observasi, apa kira-kira Bu Mary? Indikatornya tadi Bu Endang, coach bisa mengeluarkan ide-idenya gitu ya, tanpa adanya intervensi dari coach gitu. Jadi saya hanya bersifat menggali atau mengarahkan, yang tadinya tidak muncul akan muncul, yang tadinya tidak kuat akan menjadi kuat. Ya. Baik Bu Mary, dari semua yang kita bicarakan, mudah-mudahan coaching Bu Mary
akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pengembangan yang Bu Mary inginkan. Ya. Silakan Bu Mary. Ya, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum Pak Asep, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kalau kesehatan baik, tapi secara ini kerjaan ada sesuatu. Oh, oke, tetap semangat ya Pak Asep. Nah, tadi kira-kira Pak Asep sampai menghubungi saya nih, kayaknya ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Ada apa Pak Asep? Betul Bu, saya lagi banyak pikiran ini mengenai kegiatan belajar di kelas Bu. Kalau begitu, kenapa itu? Jadi kegiatan belajar di kelas saya kadang membuat siswa itu hasil belajarnya kurang baik gitu Bu. Padahal saya sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan LCD proyektor. Saya coba hadirkan video-video dan gambar mengenai pembelajaran, tetapi ternyata hasil belajar anak-anak di kelas masih sangat rendah Bu. Itu sih Bu. Oke, baik. Berarti, nah, kira-kira apa tujuan Pak Asep dengan kita melakukan pembicaraan ini? Jadi saya inginnya setelah kita berbincang-bincang ini mendapatkan solusi dari kegiatan belajar saya, sehingga kegiatan belajar saya itu dapat membuat hasil belajar siswa-siswi di kelas saya menjadi baik Bu, atau di atas KKM, karena masih saat ini banyak yang di bawah KKM Bu. Oke, baik. Berarti tujuan dari Pak Asep, pembicaraan kita adalah Pak Asep ingin meningkatkan hasil belajar anak ya, yang bisa di atas KKM. Berarti 80% ke atas mungkin ya Pak ya, di atas KKM ya. Betul Ibu. Nah, kira-kira Pak Asep, kondisinya memang anak-anak ini seperti apa sehingga menjadi masalah dalam kelas? Kondisinya sih sepertinya anak-anak itu kelihatannya kayak antusias gitu belajar. Tetapi mungkin karena saya melihatnya mereka antusias, jadi saya tidak terlalu memfokuskan mereka untuk paham terhadap materi pembelajaran. Jadi hanya antusias saja, tetapi tidak meresap gitu materi pembelajarannya sampai ke dalam ranah kognitif mereka atau keterampilan mereka. Oke, terus ada lagi mungkin Pak kondisi yang lain? Ya, kondisi yang lain juga sekitar 40% itu siswa yang mencapai KKM, 60%-nya itu tidak mencapai KKM, karena yaitu yang tadi saya bilang, kelihatan anaknya seperti yang antusias belajar, tetapi saat melakukan uji tes formatif dan juga tes sumatif, nilainya kurang memuaskan atau di bawah KKM Bu. Oke, baik. Berarti saya rangkum nih Pak Asep. Jadi masalah yang timbul di kelas itu ada dua ya. Anak itu terlihat antusias. Akhirnya karena antusias Pak Asep akhirnya tidak mengukur. Akhirnya pembelajaran berlanjut. Yang kedua ternyata setelah diukur ternyata hasilnya 60% di bawah KKM. Seperti itu ya Pak ya? Betul Bu. Oke. Nah, kira-kira Pak Asep, dengan kondisi seperti ini kalau kita kasih level nih ya, 1 sampai 10. Kondisi awal Pak Asep, kelas Pak Asep ini sekarang berada di level berapa? Kalau kondisi kelas sih dalam pembelajaran sih, kalau saya bisa nilai itu nilainya saat ini dalam nilai 6 Bu. Oh, 6. Oke. Ya. Karena mungkin tapi masih sangat jauh ya Bu ya. Maksudnya 6 kan kalau dari sampai 10 berarti masih jauh untuk dibilang baik ya, seperti itu. Oke, berarti sekarang anak di level 6 dengan kondisi seperti ini ya. Nah, kira-kira Pak Asep ingin meningkatkan di level berapa? Ya, kalau saya sih inginnya level pembelajaran atau kualitas pembelajaran dengan hasil yang belajar yang memuaskan itu di level 8 ya Bu ya. Mungkin 80% lah intinya dari anak itu bisa mencapai KKM gitu.
Oke, oke, berarti targetnya 8 ya dari 6, berarti ada peningkatan 2 ya, 2 poin ya. Nah, kalau kondisi 8 itu yang ingin dicapai Pak, idealnya seperti apa? Kondisi 8 itu idealnya itu kalau saya lihat anak antusias saat belajar juga dibarengi dengan nilai atau hasil belajar yang baik juga. Misalkan saya pengennya 80% anak-anak di kelas itu dapat mencapai nilai di atas KKM. Kalau misalkan saat ini kan di bawah 80% gitu. Oke. Nah, sekarang rencana Pak Asep ada nggak? Apa saja rencananya untuk mencapai nilai 8 tadi? 80% anak tadi. Kira-kira sudah apa bayangan Pak Asep yang akan Pak Asep lakukan untuk mencapai level 8 tadi? Ya mungkin begini Bu, mungkin saya yang pertama harus merefleksi ulang kegiatan belajar yang saya laksanakan supaya saya mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang telah saya lakukan saat ini. Lalu setelah itu, setelah saya refleksi, saya juga akan melakukan kegiatan pemetaan karakteristik peserta didik lebih khusus lagi, terutama dalam gaya belajar. Saya ingin mengetahui lebih lebih spesifik lagi. Juga dalam profil pelajar juga saya ingin mengetahui profil belajar siswa itu seperti apa, sehingga nanti saya bisa memaksimalkan gaya belajar dan profil belajarnya itu untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga nantinya bisa berimbas pada nilai belajar yang baik Bu. Itu sih Bu yang paling saya Berarti pikirkan. ternyata banyak faktor ya. Nah, sekarang koneksinya gimana Pak? Dengan gaya belajar tadi, dengan hasil belajar tadi, apa koneksinya Pak? Yang Bapak harapkan? Koneksinya sih hubungannya dengan gaya belajar dan hasil belajar tadi, jadi saya bisa menerapkan gaya belajar ya sesuai dengan karakteristik murid. Ya, jadi tentu kalau misalkan pembelajaran dilaksanakan dengan gaya belajarnya murid, nanti tentunya itu akan berimbas pada penyerapan nilai mereka yang baik ya Bu ya, penyerapan materi juga yang baik karena tiap anak itu setahu saya gaya belajarnya berbeda. Saat ini mungkin saya hanya banyak menerapkan gaya belajar visual dan visual saja. Mungkin kurang dalam kinestetik atau mungkin kurang dalam mengembangkan kecerdasan majemuk serta didik sehingga nilainya itu jadinya seperti itu Bu. Oke, jadi konsen pada pemetaan ya, pemetaan karakteristik anak sehingga dengan sudah ada kita punya data, jadi pasti bisa menerapkan gaya belajar yang tepat untuk anak-anak sesuai gaya belajar mereka gitu ya. Nah, kalau mungkin saya minta contoh real Pak. Kalau tadi secara visual kan tadi Bapak sudah pakai media-media ya Pak ya. Nah, kalau berupa kinestetik Pak, itu seperti apa nanti akan Bapak terapkan? Baik, sepertinya kalau untuk kinestetik saya harus bisa mencoba membuat pembelajaran yang mendemonstrasikan sesuatu. Anak mungkin bisa melakukan role play atau anak melakukan permainan-permainan dalam pembelajaran ya Bu. Seperti itu paling Bu. Oke, gitu ya. Berarti semua pembelajaran akomodir tadi ya. Nah, Pak Asep, kira-kira nih kapan mau dilaksanakan untuk program-program Pak Asep tadi? Saya lihat itu programnya sudah bagus ya. Sudah bagus ya, bisa harapannya bisa mencapai ideal tadi ya, 8 tadi. Kira-kira mau dimulai kapan nih Pak Asep? Baik, kalau dimulai mungkin saya harus rencanakan ini dengan matang sehingga mungkin saya butuh waktu kurang lebih 1 minggu untuk menyiapkan semuanya supaya kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti diburu-buru jadinya malah lebih kacau gitu Bu. Oke, berarti kita planning dulu perencanaan Pak Asep dulu ya. Nah, pihak mana nih Pak yang akan Bapak libatkan dalam menerapkan program Bapak ini, rencana Bapak ini? Baik, tentunya rencana yang saya akan rencana saya itu
Yang pertama saya membuat rancangannya dulu, pembelajarannya seperti apa, apakah akan melaksanakan permainan, apakah akan melaksanakan tadi demonstrasi atau performance siswa, atau misalkan bisa melalui role play ya, bermain peran juga bisa. Nah, setelah saya apa namanya siapkan rencananya, saya akan konsultasikan dengan pimpinan di tempat saya bekerja, yaitu kepala sekolah, sehingga nanti kepala sekolah dapat memberikan masukan-masukan yang membangun untuk rancangan pembelajaran tersebut. Nah, setelah saya apa namanya dapat masukan-masukan dari kepala sekolah, tentu saya juga akan apa namanya berbagi dengan rekan sejawat guru-guru untuk mendapatkan masukan-masukan juga, supaya rancangan saya itu bisa bertambah baik kualitasnya. Dan juga setelah itu saran-saran atau masukan-masukan itu sudah saya terima, saya sempurnakan rancangan tersebut. Nah, setelah rancangan tersebut eh, apa namanya selesai, maka saya akan langsung action membuat media-media pembelajarannya dan perangkat pembelajaran yang diperlukan untuk kegiatan belajar tersebut. Wah, luar biasa Pak Asep. Ternyata ide Bapak tuh sudah tergambar semua planningnya ya. Ya, berarti saya rangkum. Berarti nanti dalam melaksanakan ini Bapak akan melibatkan kepala sekolah ya. Kemudian ada masukan dari teman-teman. Nanti setelah ada masukan itu akan jadikan masukan buat Bapak untuk merancang ya. Merancang kegiatan yang akan diterapkan. Wah, luar biasa Pak Asep. Ini programnya, rencananya sudah tergambar. Ternyata itu sudah ada di Pak Asep semua itu untuk mengatasi masalah Bapak itu ya. Ya, mungkin Pak Asep, setelah kita melakukan pembicaraan tadi, Pak Asep sudah menguraikan rencana-rencana dengan kapan akan laksanakan, sampailah pada tujuan yang akan diharapkan idealnya ya. Gimana perasaan Pak Asep setelah melaksanakan pembicaraan ini? Alhamdulillah Bu Mary, saya setelah melaksanakan pembicaraan ini menjadi lebih tercerahkan, saya mendapatkan solusi untuk masalah saya, sehingga nantinya akan berimbas pada apa namanya kualitas pembelajaran di kelas saya. Alhamdulillah Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama ya Pak. Sukses terus ya Pak Asep ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya. Ya, Baik, Bu Mary, luar biasa sekali ya tadi penggaliannya terhadap Pak Asep ya. Dari catatan yang saya lihat saat Bu Mary melakukan observasi, semua poin-poin penting yang harus dilakukan coach terhadap coachingnya sudah Bu Mary lakukan ini ya. Dari mulai fokus gitu kepada coach gitu. Kemudian Bu Mary juga mendengarkan aktif apa yang dibicarakan oleh Pak Asep. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan Bu Mary luar biasa ya, sehingga Pak Asep tergali semua yang ada pada dirinya, sehingga bisa memberikan apa yang akan direncanakan Pak Asep ke depannya. Jadi kalau dilihat dari tadi Bu Mary melakukan coaching, semua unsur-unsur coaching sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu Mary. Apa yang Bu Mary gali semuanya sudah ada di dalamnya. Nah, untuk kedepannya nih Bu Mary, setelah melakukan coaching tadi nih Bu Mary ya, kira-kira indikator ketercapaian pengembangan yang di awal kita bicarakan, apakah tadi tergambar Bu Mary? Ya, terima kasih Bu Endang. Kalau dari kompetensi inti tadi saya sudah saya laksanakan ya 3 tahap tadi ya. Dan dengan mendengarkan, dengan mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa ya. Tadi rasa berarti kan saya diawali dengan saya kan nyimak dulu tuh pertanyaan jawaban dari Pak Asep, kemudian saya rangkum. Dari rangkuman itu saya akan menanyakan kembali gitu ya apa yang dari dia tadi gitu. Kemudian alur Tirta juga sudah saya laksanakan tadi ya. Saya sudah menerapkan tujuan, menanyakan tujuan dari pembicaraan, kemudian dengan kondisi idealnya, kemudian dengan identifikasi masalah ya, kemudian ada
rencana dan ada tanggung jawabnya seperti itu. Ya itu Mas Bu Endang. Ya baik Bu Mary, tadi saya sudah melihat luar biasa ya, artinya Pak Asep bisa menemukan solusi ya dari apa yang Bu Mary gali. Untuk kedepannya nih Bu Mary, kira-kira apalagi yang ingin Bu Mary kembangkan untuk proses coaching kedepannya untuk Bu Mary sendiri? Mungkin itu ya Bu ya, mungkin paradigmanya ya, paradigma berpikir coaching ya, mungkin ada beberapa tahap yang mungkin bisa saya kembangkan ya. Ini seperti bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Mungkin tadi rasa ingin tahu saya belum terlalu gali ya, sehingga mungkin ada potensi Pak Asep yang belum keluar semuanya. Itu mungkin yang ingin saya gali. Kemudian mampu melihat peluang baru dan masa depan gitu. Jadi mungkin itu yang akan saya gali lagi sehingga nanti masa depannya seperti apa gitu. Jadi harapan saya nanti ide-ide Pak Asep itu nanti keluar lebih banyak lagi gitu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Berarti apa namanya tadi akan Bu Mary akan menggali ide-ide ke depannya ya, ke depan. Oke Bu Mary, dari semua pembicaraan sudah luar biasa apa yang sudah Bu Mary lakukan. Sukses terus untuk kedepannya untuk menjadi coach yang terbaik ya bagi rekan-rekan sejawat. Kemudian juga bisa menjadi solusi bagi yang lain permasalahan yang mereka hadapi. Sukses terus Bu Mary. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Endang. Ya. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Asep. Pak Asep, kan Pak Asep sekarang akan melakukan coaching ya terhadap rekan sejawat nih, gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa rubrik yang akan penilaian yang akan saya sampaikan Pak Asep ya. Yang jelas satu adalah kompetensi inti coaching yang terdiri dari 3 ya Pak ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian ada mungkin dengan pelaksanaan secara alur tirta. Jadi coaching ini dilaksanakan menggunakan alur tirta. Kemudian ada prinsip-prinsip coaching ya Pak ya. Ada kemitraan, ada kreatif, dan memaksimalkan potensi. Harapan saya pada coaching yang akan Bapak lakukan terhadap rekan sejawat, ini bisa memunculkan semua ini gitu ya Pak ya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, Asep, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, dari coaching kali ini saya ingin mengembangkan tentunya dari 3 kompetensi itu ialah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, juga saya ingin mendengarkan aktif. Itu sih Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, nah dari nanti akan pelaksanaan ada apa yang ingin Bapak observasi? Oke, saya paling fokus ingin diobservasi masalah pertanyaan berbobot sih Bu, karena itu nantinya untuk menggali informasi solusi-solusi dari coachingnya Bu. Oke, berarti terangkum ya pada tadi kompetensi inti juga ya. Nah, dengan prinsip juga. Nah, sekarang Pak Asep, dari indikatornya itu apa yang menunjukkan kalau proses pelaksanaan coaching Bapak ini berhasil? Apa yang tujuannya gitu? Baik, tujuan atau indikator kalau saya coaching saya berhasil, tentunya saya nanti akan di akhir ada refleksi dari coachingnya, apakah coachingnya bisa terpuaskan atau tidak dengan hasil coaching ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh coach tersebut. Oke, ya baik Pak Asep, silakan mulai melakukan coaching terhadap coach ya. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah baik Bu Endang. Bu Endang apa kabar? Alhamdulillah Pak Asep. Ini Pak Asep mohon maaf ya saya minta waktunya terkait dengan kegalauan hati saya nih Pak Asep. Baik,
Nggak apa-apa Bu Endang, kalau saya ngobrol sama Bu Endang nih, kalau saya melakukan coaching sama Bu Endang nih, saya semangat. Kenapa semangat? Karena saya sering mendapatkan inspirasi-inspirasi baru untuk saya laksanakan juga dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Karena saya tahu Bu Endang ini adalah orang yang kreatif ya, sangat semangat dalam mengajar. Nah, baik Bu Endang, kira-kira nih Bu Endang eh, apa yang mau dibicarakan? Eh, ini Pak Asep, saya kan kalau di kelas itu lebih sering ke menerapkan metode diskusi ya, karena memang anak-anak saya kan kebetulan memang anak-anak yang sudah di kelas besar gitu ya. Jadi saya lebih lebih kepada mengaktifkan mereka melalui diskusi kelompok. Cuma yang saya amati sepanjang pembelajaran ini, diskusi kelompoknya itu tidak berjalan dengan baik gitu. Artinya peran yang diambil oleh anak-anak itu hanya didominasi oleh anak-anak yang memang punya kemampuan bagus gitu. Jadi inginnya sih saya supaya anak-anak itu semuanya berperan gitu. Sekecil apapun peran mereka, saya ingin mereka berperan aktif gitu. Itu sih Pak Asep. Baik, jadi saya mendapatkan kata kuncinya di sini bahwa Ibu Endang dalam pembelajaran kegiatan diskusi kelompok itu tidak berjalan dengan baik karena didominasi oleh siswa-siswa yang memiliki kelebihan ya. Nah, juga Bu Endang di sini ingin diskusi kelompoknya itu berjalan semuanya aktif dalam diskusi kelompok, tidak didominasi oleh siswa-siswa tertentu. Baik, Bu Endang. Nah, kira-kira nih Bu Endang, setelah Bu Endang menyampaikan itu, apa tujuan dari coaching atau pertemuan ini Bu Endang? Yang Ibu Endang harapkan? Ya, saya sih berharap dari obrolan kita ini, Pak Asep, saya mendapatkan solusi ya ke depannya itu saya harus berbuat apa gitu sehingga dalam pembelajaran berikutnya anak-anak itu bisa sesuai dengan tujuan yang saya harapkan gitu. Ketika berdiskusi mereka mengambil peran semuanya, walaupun peran mereka kecil tapi mereka aktif. Itu sih Pak Asep. Baik, jadi harapan Bu Endang tujuan dari coaching ini mendapatkan solusi supaya diskusinya itu semuanya berperan secara aktif ya siswanya. Oke, nah saya ingin nanya lagi nih. Kira-kira apa ukuran keberhasilan ya dari coaching ini, Bu? Kalau misalkan tadi dari tujuan, sekarang ukuran keberhasilannya itu dari pertemuan ini apa? Uh, dari pertemuan coaching atau dari hasil nanti anaknya Pak? Dari pertemuan coaching ini. Ya, ukuran keberhasilannya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada ya Pak, dan mungkin langkah-langkah yang kedepannya harus saya ambil gitu dari pembicaraan ini Pak. Oke, jadi lebih rincinya Ibu mendapatkan langkah-langkah yang tepat ya sebagai solusi dari masalah yang Ibu hadapi, yaitu yang tadi yang diskusi kelompok tidak berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pembelajaran oleh siswa. Nah, sekarang kira-kira dari masalah ini tentu ada kesempatan atau ada kekuatan yang Ibu Endang miliki ya. Kira-kira bisa Ibu Endang jelaskan kesempatan dan kekuatan apa yang Ibu Endang miliki dalam menghadapi kasus ini? Mungkin selama ini saya memandang anak-anak itu rata-rata bisa berkolaborasi dengan baik ya Pak Asep ya. Jadi saya sebetulnya sudah membagi mereka berdasarkan diferensiasi kemampuan sebetulnya ya. Artinya dalam kelompok itu saya membuat membagi potensi anak dari kelas yang potensinya bagus, potensinya sedang, dan potensinya rendah, supaya diantara mereka saling berbagi pengetahuan. Hanya mungkin yang belum saya lakukan adalah
membuat tahap-tahap penilaian atau proses secara rinci Pak Asep gitu. Jadi itu yang mungkin belum saya lakukan, sehingga mereka berdiskusi, berjalan, ada yang aktif, ada yang pasif, dan ketika mereka harus presentasi juga yang itu aja gitu. Oke, baik Bu Endang. Jadi kekuatan yang Ibu Endang miliki dan kesempatan ya yang Ibu Endang miliki, yang saat ini Ibu Endang miliki dari masalah ini atau dari kondisi saat ini, kekuatan kolaborasi antar siswa itu sudah baik, dan juga kelompok juga sudah dibagi berdasarkan diferensiasi kemampuan. Hanya saja dalam tahapan atau proses kegiatan diskusi ini Bu Endang belum mendapatkan langkah-langkah yang tepat ya. Baik, Bu Endang, lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira hambatan atau gangguan apa yang dapat menghalangi Bu Endang untuk mencapai kesuksesan dalam kegiatan diskusi ini kira-kira? Mungkin ini Pak ya, hambatannya itu adalah buat saya pribadi mungkin ada kontrol yang loss dari saya gitu ya, ada kontrol yang loss, artinya saya tidak membuat tahapan-tahapan proses diskusi ini secara rinci gitu. Jadi ketika ada siswa yang tidak aktif, saya hanya mengetahui ketika mereka presentasi, tapi tidak saya ketahui dari awal prosesnya gitu. Mungkin kedepannya saya akan membuat tahapan-tahapan yang lebih rinci gitu ya. Mungkin dari tahap awal diskusi saya harus bagaimana, kemudian tahap proses saya harus bagaimana, kemudian tahap akhir harus bagaimana gitu. Ada 3 tahapan mungkin yang harus saya lakukan untuk bisa melihat progres gitu ya, anak-anak ini bisa berkembang dengan baik atau tidak gitu. Itu mungkin Pak Asep ya. Baik, Ibu, jadi Ibu akan membuat tahapan ya lebih rinci. Nah, kira-kira tahapannya itu apa namanya akan Ibu dapatkan dari mana, atau Ibu sudah punya gambaran tahapannya seperti apa sebagai solusinya? Mungkin begini ya Pak Asep ya. Kalau kemarin kan secara umum saja, mungkin kedepannya nih rencana saya akan membuat rubrik ya, rubrik penilaian secara berjenjang gitu. Mungkin diawali dengan meminta ketua kelompok untuk membagi peran terhadap anggota kelompoknya. Kemudian ada laporan rinci dari apa yang sudah dikerjakan tiap-tiap anak dalam kelompok tersebut secara detail gitu. Jadi si A melakukan apa, si B melakukan apa, si C melakukan apa. Kemudian saya juga akan membuka peluang atau menyediakan waktu jika ada anak yang ingin berkonsultasi terkait peran yang akan diberikan gitu. Jadi ketika misalkan saya meminta kepada ketua kelompok, dia menanyakan si A udah sampai di mana tugas yang diberikan, si B dan seterusnya, pastinya kan anak akan mempunyai tanggung jawab masing-masing gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, karena ada laporan yang harus diserahkan ke saya. Saya juga membuka atau memberikan waktu jika ada anak yang ingin berkonsultasi terkait dengan kesulitan tugas yang akan mereka emban gitu. Kemudian selanjutnya mungkin meminta setiap siswa dalam kelompok untuk bercerita terkait dengan perannya di dalam kelompok tersebut. Paling tidak dari situ mereka akan berpikir gitu ya ke depannya, oh saya nanti diminta cerita nih sama Bu Endang, Bapak. Berarti memang saya harus mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas saya. Mungkin itu kali Pak Asep ya, secara rincinya ya rencana ke depannya. Baik, Bu Endang, sangat baik sekali ya rencana-rencana Bu Endang. Itu inspiratif banget buat saya. Saya juga nanti kalau diskusi mungkin akan dicontoh seperti itu, dan akan saya sesuaikan dengan kondisi yang saya punya. Nah, tadi kan dari tahapan-tahapan itu ada banyak ya kegiatannya yang akan Bu Endang lakukan sebagai solusi. Nah, prioritas Bu Endang yang mana dulu nih yang akan dilaksanakan?
Untuk prioritas mungkin tadi ya Pak, meminta kepada ketua kelompok untuk membagi peran kepada anggotanya secara detail. Misalkan si A harus membuat paparan, yang satu harus membuat catatan rinci dan sebagainya gitu. Mungkin itu. Jadi anak-anak kedepannya tahu kalau tugas mereka sudah terbagi dan akan diminta laporan secara rinci. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Jadi itu prioritas yang akan Bu Endang lakukan ya sebagai solusi yang pertama yang akan Ibu Endang lakukan. Nah, tadi yang Ibu Endang utarakan mengenai tahapan-tahapan sebagai solusi itu, bila dibandingkan dengan kondisi saat ini dari skala 1 sampai 10, nah kegiatan diskusi itu sudah mencapai skala berapa ya Bu ya? Kalau saat ini Pak, mungkin sebelum ini tadi saya punya rencana tahapan seperti itu, mungkin masih ada di skala 6 ya Pak. Mereka aktif tapi mungkin hanya 60% dari kelompok yang ada gitu. Jadi didominasi memang anak-anak yang punya kemauan dan kemampuan yang baik gitu dalam belajar. Baik, lalu kalau misalkan tahapan-tahapan itu tadi sudah dilaksanakan, kira-kira dari skala 1 sampai 10, masih skala 1 sampai 10, nah kira-kira kualitas dari kegiatan diskusi dalam pembelajaran itu mencapai skala berapa, Bu? Mungkin tidak muluk-muluk ya Pak. Dari 6 saya berharap mereka bisa mencapai di titik angka 80% saja sudah bagus ya Pak. Artinya kalau dari untuk mencapai 100% mungkin terlalu tinggi, tapi kalau 80% berarti anak itu sudah mulai hampir keseluruhan bisa aktif itu Pak. Baik. Baik Bu Endang, lalu kira-kira tadi tahapan-tahapan yang tadi Bu Endang laksanakan itu kapan akan dilaksanakan Bu Endang? Dalam waktu dekat Pak, mungkin minggu depan ya gitu, di pembelajaran bab yang baru saya coba merencanakan tahapan-tahapan itu, karena yang kemarin kan sempat lost gitu kan, tidak ada secara rinci sehingga controlling saya kurang pas gitu. Mungkin secepatnya Pak, minggu depan paling tidak. Baik, lalu tentunya setelah kegiatan Ibu Endang itu terapkan nantinya sesuai dengan rencana Bu Endang tadi, nah tentu Bu Endang akan merefleksi kegiatan tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa ukuran keberhasilan rencana yang Ibu Endang akan aksikan atau lakukan tersebut? Ukuran keberhasilannya mungkin saya berharap ketika mereka melakukan diskusi kelompok tadi ya dengan rincian laporan tadi, siswa yang tadinya hanya sebagian yang aktif itu jadi semuanya aktif karena mereka tahu perannya. Kemudian juga ada laporan yang harus diberikan bahwa mereka melakukan pekerjaan tugasnya dengan baik. Jadi paling tidak ketika mereka presentasi, mereka sudah bisa mengungkapkan peran mereka di situ dan mereka bisa berbicara sesuai dengan tugas masing-masing. Itu sih Pak. Baik, jadi intinya keberhasilan tahapan Bu Endang ini nanti dilihat dari bagaimana siswa mengungkapkan peran mereka dalam kegiatan diskusi tersebut, dan setiap murid mempunyai peran masing-masing ya dalam kelompoknya. Baik. Baik Bu Endang, tentunya dalam pelaksanaan nanti ada gangguan ya atau hambatan yang akan Ibu Endang hadapi. Nah, saya ingin tanya nih, supaya gangguan itu tidak menghambat ya, bagaimana cara Bu Endang merencanakan atau mengantisipasi gangguan tersebut? Mungkin gangguannya bisa saja laporannya tidak diberikan secara jujur Pak oleh ketua kelompok. Artinya kadang-kadang ada anak-anak yang suka membackup nih,
suka membackup temannya gitu kan. Mereka tidak membuat pekerjaan tapi dibuat ditulis. Kalau yang kemarin-kemarin sih saya meminta mereka melakukan proses pekerjaan mereka itu lewat video Pak. Jadi mereka harus mengirimkan bukti fisiknya gitu bahwa mereka memang melakukan aksinya. Kemudian saya juga ada diskusi dengan anak-anak gitu terkait di lapangan mereka melakukan apa saja, kemudian perannya apa, yang kemarin seperti itu. Baik, Bu Endang. Wah, mantap sekali nih Bu Endang. Udah mencoba untuk mencari antisipasi gangguannya ya kalau nanti kegiatannya sudah dilaksanakan. Nah, mantap Bu Endang untuk kegiatannya. Lalu tentunya kegiatan ini harus didasari komitmen Bu Endang ya. Nah, bagaimana atau apa komitmen Bu Endang supaya kegiatan atau rencana aksi ini bisa terlaksana? Pastinya mungkin controlling ya Pak gitu. Jadi memang ada jadwal khusus ya. Memang kalau kemarin-kemarin itu saya agak longgar ya. Mungkin kalau sekarang saya harus membuat jadwal kapan saya menerima laporan dari anak, kemudian kapan anak-anak harus memberikan bukti fisik kalau mereka melakukan pekerjaannya, kemudian saya juga konfirmasi dengan mereka. Mungkin itu akan saya buatkan jadwal sehingga anak-anak itu tahu kapan mereka harus melakukan laporan dan mengumpulkan tugas-tugasnya itu Pak. Baik, mantap Bu Endang komitmennya. Nah, tentu komitmen ini tadi Bu Endang katakan mengenai controlling ya. Tidak hanya controlling kepada murid, tentu kegiatan Bu Endang juga harus ada yang mengontrol. Nah, kira-kira siapa dan apa yang dia dapat lakukan untuk menjaga atau membantu Bu Endang menjaga komitmen ini? Kalau untuk di kelas pastinya saya akan bekerja sama dengan siswa ya Pak gitu, karena mereka yang akan melakukan pekerjaan mereka yang akan melakukan proses pembelajaran. Ada siswa-siswa yang memang akan saya tunjuk menjadi ketua-ketua kelompok, dan di situ saya sangat berharap mereka dapat melakukan perannya dengan baik. Kemudian untuk yang lainnya mungkin saya juga berdiskusi dengan teman sejawat ya Pak Asep untuk meminta pendapat atau masukan gitu terkait dengan apa yang akan saya lakukan, atau mungkin bisa jadi saya meminta masukan dari teman yang mungkin akan melakukan hal yang sama atau sudah melakukan hal yang sama untuk kebaikan proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, mantap sekali Bu Endang. Jadi semoga komitmennya bisa dijaga dan juga yang beserta di situ bisa juga membantu Bu Endang dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, tentunya dari sesi coaching ini ada tindak lanjut yang harus dilakukan Bu Endang. Nah, kira-kira tindak lanjut seperti apa yang akan Bu Endang lakukan segera setelah sesi coaching ini? Mungkin ini Pak, tadi ya yang saya bilang saya harus membuat perencanaan secara rinci ya ke depannya gitu. Kapan waktunya, kemudian tugas-tugas yang harus dibagi apa, kemudian peran-peran yang harus didistribusikan oleh ketua kelompok kepada teman-temannya apa, dan kemudian kapan mereka akan mempresentasikan hasilnya sesuai dengan jadwal yang akan saya buat itu Pak. Baik, Bu Endang, mantap, tetap semangat ya. Saya doakan bisa lancar. Lalu kira-kira kesimpulan apa yang Ibu Endang dapatkan dari sesi coaching ini? Ya alhamdulillah ya Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak ya gitu. Tadi saya yang tadinya kayaknya agak-agak hopeless gitu ya, kenapa anak saya begini terus gitu, dari beberapa kali tahapan-tahapan diskusi, yang kerja siapa, yang kasih nama siapa gitu ya. Tapi tadi dengan proses penggalian yang Pak Asep lakukan, saya mendapatkan solusi ya
Artinya memang harus ada controlling, ada tahap-tahapan yang jelas, kemudian ada waktu-waktu yang memang jelas direncanakan untuk proses pembelajaran ke depannya dengan metode diskusi supaya anak lebih aktif. Nah, terima kasih nih Pak Asep nih hari ini. Sama-sama Ibu. Saya bisa lega ya, artinya sudah dibantu digali gitu supaya apa saja yang harus saya lakukan ke depannya. Baik, jadi perasaan Bu Endang sekarang sudah lega ya, sudah merasa lebih tercerahkan ya. Ya, alhamdulillah Pak, terima kasih. Baik, Bu Endang, saya doakan semoga masalah yang Bu Endang tadi hadapi bisa terselesaikan dengan step-step atau solusi-solusi yang Bu Endang tadi sampaikan. Sebagai bahan refleksi atau evaluasi, kita akan coaching lagi setelah Bu Endang melaksanakan kegiatan tersebut tentunya, supaya kegiatan tersebut dapat berjalan lebih baik lagi. Kalau sudah baik, kalau ada yang kurang kita bisa gali lagi supaya ditemukan solusinya. Itu aja Bu Endang. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama Bu. Wah, luar biasa Pak Asep dan Bu Endang ya. Saya lihat ini semua penutup luar biasa, semua tahapan muncul semua. Tadi mungkin saya ulas sebentar ya Pak Asep ya. Tadi Pak Asep sudah melaksanakan kompetensi inti coaching sudah muncul. 3 item itu tadi sudah bagus sekali dilaksanakan. Kemudian prinsip coaching juga tadi sudah bagus ya. Pak Asep sudah menempatkan diri sebagai mitra ya. Jadi mitra. Jadi tidak ada yang level lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian sudah kreatif dan Pak Asep sudah memaksimalkan potensi tadi. Kemudian saya lihat alur kita pun juga berjalan dengan sangat baik. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Asep yang akan saya tanyakan ke Pak Asep. Nah, dari pelaksanaan coaching tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, indikator yang saya sudah laksanakan ya terkait dengan pengembangan yang diinginkan tadi, saya sudah menerapkan alur tirta tadi. Suaranya Pak Asep, maaf. Oh ya, mohon maaf. Jadi saya tadi sudah melaksanakan yang namanya alur tirta ya Bu. Dalam teknik coaching tadi saya sudah coba menggali tujuan dari teknik dari coaching tadi, identifikasi untuk mendapatkan masalah dan juga solusi dari coaching, dan juga saya coba menggali rencana aksi berdasarkan potensi dari coachingnya dan juga tanggung jawab sebagai bentuk komitmen menjaga atau melaksanakan rencana aksi tersebut. Nah, dari mana saya dapat itu? Tentunya saya coba menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Karena makin saya rasa makin saya berlatih coaching, saya merasa lebih mampu atau lebih berkompeten dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali itu Bu. Tadi kekuatan pada coaching ada pada pertanyaan yang menggali ya. Betul. Oke. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa data dari hasil pengamatan saya Pak Asep ya. Tadi ya, ketika dengan kompetensi inti tadi Bapak sudah melaksanakan dengan baik ya. Semua tahap-tahapan itu sudah Bapak lakukan. Bapak juga mendengarkan dengan rasa ya. Jadi setiap apa yang tadi diungkapkan oleh Bu Endang, Bapak rangkum dan Bapak mengajukan pertanyaan kembali. Ya, berarti rasanya tadi sudah muncul. Dan juga Bapak sudah menunjukkan apresiasi terhadap jawaban-jawaban dari Bu Endang atau informasi pengembangan diri yang Bu Endang lakukan. Oke, kemudian dari alur tirta. Semua tahapan ini Bapak lakukan sangat baik ya. Semua step-stepnya dari tadi ada tujuan, kemudian Bapak sudah identifikasi. Nah, dari semua item itu Bapak sudah menunjukkan semua pertanyaan-pertanyaannya. Semua itu sudah menggali semua gitu ya. Semua step-step pertanyaan yang ada dalam alur tirta sudah Bapak laksanakan. Kemudian itu saja. Kemudian akhirnya yang saya tangkap Bu Endang keluar semua infonya gitu ya. Jadi tanpa ada rasa ini, jadi semua info ini sudah tergali. Nah, kemudian kira-kira Pak Asep dari pelaksanaan tadi, ada nggak kompetensi yang masih ingin Bapak kembangkan? Baik, kalau dari coaching tadi saya ingin meningkatkan kompetensi presence ya, atau menghadirkan
kehadiran penuh, karena mungkin karena sesuatu hal saya menghadirkan kehadiran penuhnya kurang, tadi ada sedikit gangguan, dan juga mungkin pakai teknik stop sudah saya tahu, tapi saya ingin mengetahui teknik yang lain supaya bisa menghadirkan kehadiran penuh ini. Oke, berarti yang akan fokusnya untuk coaching berikutnya berarti pada prinsip ya Kak Asep ya. Betul Bu. Kan akan ada coaching lanjutan untuk tindak lanjut dari pelaksanaan Bu Endang ya. Baik. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ya sekian Pak Asep, terima kasih, hari ini coachingnya sangat luar biasa. Baik, terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.